Halo Sobat Statistik, kembali lagi bersama kami di Videografis Pojok Statistik Universitas Islam Bandung. Kali ini kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bencana alam di Indonesia. Sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia kerap menghadapi berbagai bentuk bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Lalu, seperti apa gambaran bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2024? Yuk kita kupas bersama lewat data. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terjadi 2.117 bencana alam di seluruh Indonesia. Jenis bencana alam paling sering adalah banjir sebanyak 1.091 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrim sebanyak 455 kejadian, lalu kebakaran hutan dan lahan sebanyak 337 kejadian. 3 provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Jawa Timur 298 kejadian, Jawa Barat 258 kejadian, Sumatera Utara 168 kejadian. Fakta ini menunjukkan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung lebih sering terdampak. Bencana bukan sekedar angka, mereka membawa dampak langsung pada kehidupan manusia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, bencana alam di Indonesia menyebabkan 546 orang meninggal dunia, 386 luka-luka, dan 7.101 orang mengungsi dari rumah mereka. Provinsi dengan jumlah korban meninggal tertinggi adalah Sumatera Barat 127 jiwa, Jawa Barat 58 jiwa, Sulawesi Selatan 57 jiwa. Sementara itu, ribuan orang lainnya kehilangan tempat tinggal dan menghadapi ketidakpastian hidup. Kerusakan fisik akibat bencana gempa bumi juga tidak bisa diabaikan. Rumah sebagai tempat paling aman seringkali menjadi korban bersama. Menurut data Badan Pusat Statistik, selama tahun 2024, tercatat sebesar 2.422 unit rumah rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi, terdiri dari rusak berat 1.899 unit, rusak sedang 62 unit, rusak ringan 461 unit. Jumlah provinsi tertinggi dengan tingkat kerusakan rumah yang berat adalah Jawa Timur 943 unit, Jawa Barat 934 unit, dan Jawa Tengah 13 unit. Dampak ini bukan hanya fisik, tapi juga sosial dan psikologis. Ribuan keluarga terpaksa tinggal di pengungsian atau tenda darurat dalam waktu yang lama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Data ini adalah panggilan untuk memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki tata ruang, dan membangun rumah yang lebih tahan bencana. Pemerintah, lembaga, dan komunitas lokal mulai melakukan langkah nyata, edukasi kebencanaan, reboisasi daerah rawan longsor, dan pembangunan sistem peringatan dini. Namun, upaya itu tak akan cukup tanpa partisipasi kita semua. Di balik setiap angka ada kehidupan, ada rumah, ada keluarga, ada cerita yang tak boleh terhapus. Bencana mungkin tak bisa kita hindari, tapi kita bisa menghadapinya dengan lebih siap. Mari jadi bagian dari solusi, kenali potensi bencana di daerahmu, ikuti pelatihan tanggap darurat, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Karena setiap angka adalah panggilan untuk bertindak. Nah, itu dia Sobat Statistik, pembahasan kita kali ini mengenai potret bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan, serta meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sampai jumpa di Videografis Pojok Statistik selanjutnya. Bye-bye, tetap waspada ya!